Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Bager, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya pada tahun 1899 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1944. Beliau termasuk salah satu pahlawan nasional Indonesia dan makamnya dipindahkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Nama kecilnya Hudaimi, lahir dari keluarga petani yang berkecukupan. Putra dari pasangan Nawapi dan Nyai Ratmah di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna yang kini termasuk Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Namanya menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Hudaimi memperoleh pendidikan formalnya di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar ngaji dari guru agamanya di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya, yang dikenal dengan nama Kiai Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Celenga, Lewisari, dan pondok pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Lewat ibadah haji, ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka sekembalinya dari ibadah haji tahun 1927, ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamana. Sebelumnya di Kampung Bager tahun 1922 telah berdiri pula pesantren Sukahideng yang didirikan Kiai Haji Zainal Muhsin, yang mana beliau adalah kakak sepupunya dari Kiai Zainal Mustafa. Melalui pesantren ini, ia menyebarkan luas agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya.
Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan Kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kiai Haji Zainal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriot, dan berpandangan jauh ke depan. Tahun 1933 ia masuk Jamiah Nahdlatul Ulama dan diangkat sebagai wakil Rois Syuriah NU cabang Tasikmalaya. Sejak tahun 1940, Kiai Haji Zainal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Atas perbuatannya ini, ia selalu mendapat peringatan dan bahkan tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Pada saat Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1941, Kiai Haji Zainal Mustofa bersama Kiai Haji Ruhyat dari pesantren Cipasung, Haji Syirod, dan Hambali Syafi'i ditangkap oleh Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dan baru bebas pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Kendati sudah pernah ditahan, aktivitas perlawanannya terhadap penjajahan tidak surut. Akhirnya pada bulan Februari tahun 1942, Kiai Haji Zainal Mustofa bersama Kiai Ruhyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang, ia masih mendekam pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki pemerintah Jepang. Oleh penjajah yang baru ini, Kiai Haji Zainal Mustofa dibebaskan dari penjara dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasismenya, yaitu menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akan tetapi, apa yang terjadi, harapan Jepang tidak pernah terwujud karena Kiai Haji Zainal Mustofa dengan tegas menolaknya. Dalam pidato singkatnya pada upacara penyambutan kembali di pesantren, ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, sikap dan pandangannya tidak pernah berubah. Bahkan kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Pada masa pemerintahan Jepang ini, ia menentang pelaksanaan Saikai Ryai, cara
yaitu cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia menganggap perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak akidah tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa, Kiai Haji Zainal Mustafa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 25 Februari tahun 1944 atau bertepatan pada tanggal 1 Maulud 1363 Hijriah. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, kemudian melakukan sabotase, memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi, dan terakhir membebaskan tahanan-tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana ini, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya untuk mempersiapkan persenjataan yang berupa seperti bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu, serta berlatih pencaksilat. Kiai juga memberikan latihan spiritual atau thariqah, seperti mengurangi makan, tidur, dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan para santri ini tercium oleh Jepang. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Usaha ini tidak berhasil. Mereka malah ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa. Keesokan harinya, pukul 8, tanggal 25 Februari 1944, mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Tiba-tiba, sekitar pukul 13.00, datang 4 orang ofisir Jepang meminta agar Kiai Haji Zainal Mustafa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas, sehingga terjadilah keributan. Hasilnya, 3 ofisir itu tewas dan 1 orang dibiarkan hidup. Yang 1 orang ini kemudian disuruh pulang dan dengan membawa ultimatum. Dalam ultimatum itu, pemerintahan Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Februari 1944. Dalam insiden itu, tercatat pula salah seorang santri yang bernama Nur menjadi korban karena terkena tembakan salah seorang ofisir Jepang. Setelah kejadian itu, menjelang waktu sholat asar sekitar pukul 16.00, datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Suara takbir mulai terdengar. Pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri, Zainal Mustafa memerintahkan kepada santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka.
Namun dengan jumlah kekuatan lebih besar ditambah peralatan yang lebih lengkap, akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memporak-porandakan pasukan Sukamana. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Singaparna. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Meninggal di penjara Tasikmalaya disiksa sebanyak 2 orang. Meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Dan yang mengalami cacat seperti kehilangan mata atau ingatan sebanyak 10 orang. Sehari setelah peristiwa itu, antara 700 sampai 900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Sementara itu, Kiai Haji Zainal Mustafa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikut yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang, termasuk dalam kematian para ofisir Jepang, dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Akibatnya, sebanyak 23 orang dianggap bersalah, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri, dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Besarnya pengikut atau pengaruh Kiai Haji Zainal Mustafa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintahan Jepang merasa tidak bebas dan membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Maka setelah peristiwa pemberontakan tersebut, pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Belakangannya, Kepala RFL Ancol Jakarta memberi kabar bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa telah dieksekusi pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Syarif Hidayat, pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Lalu pada tanggal 25 Agustus 1973 semua makam itu dipindahkan ke Sukamana Tasikmalaya. Dan akhirnya pada tanggal 6 November tahun 1972, Kiai Haji Zainal Mustafa diangkat menjadi pahlawan pergerakan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64/TK tahun 1972. Wallahu a'lam bishawab.